Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kisah Sirah Nabawi Channel yang mengisahkan tentang kisah para rasul, nabi, waliullah, para ulama, beserta dengan karomah yang mereka miliki yang terjadi dari zaman dahulu hingga sekarang. Baiklah, di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Qotsman dan Perang Uhud. Ini adalah sebuah kisah penuh ibrah dari seseorang bernama Qotsman ketika terjadi Perang Uhud di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama ini di Madinah tidak sepi dari rongrongan kaum musyrikin Quraisy. Perang Uhud merupakan salah satu bukti yang nyata provokasi orang-orang itu yang tidak ridho akan syiar Islam. Dalam pertempuran ini, pasukan muslimin berjumlah sekitar 700 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung mereka. Sementara itu, kaum musyrikin yang bertolak dari Makkah mencapai 3.000 orang. Kalah dalam jumlah tak berarti surutnya semangat jihad. Bahkan tekad para nabi, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin kuat untuk melawan musuh-musuh Allah. Mati syahid menjadi sebuah kerinduan. Melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebuah dorongan hati yang kuat. Salah seorang yang berangkat ke medan pertempuran dari Madinah ialah Qotsman. Ia ikut dalam kubu muslimin. Umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berada di pucuk kemenangan, tetapi pasukan yang ditugaskan untuk berjaga-jaga di atas bukit melalaikan tugasnya. Alhasil, kelompok musyrikin yang dipimpin Khalid bin Walid waktu itu belum menjadi muslim berhasil menyerang balik bala tentara muslim. Barisan muslimin sempat porak-poranda. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami luka-luka pada wajah beliau. Tak sedikit sahabat yang gugur. Ketika pertempuran benar-benar usai, muslimin menderita kekalahan, sementara kaum musyrikin kembali ke Mekah dengan rasa puas karena dendam sejak perang Badar telah terlampiaskan. Tidak seorang pun di antara kita yang dapat menandingi kehebatan Qotsman, kata salah seorang sahabat, sebab Qotsman ditemukan telah ikut gugur dengan luka-luka yang banyak di sekujur tubuhnya. Mendengar perkataan itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sungguh dia itu adalah golongan penduduk neraka. Para sahabat menjadi heran, bagaimana mungkin seseorang yang telah berjuang dengan begitu gagah berani di medan pertempuran justru akhirnya dimasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjelaskan, semasa Qotsman dan Aqsam keluar ke medan perang bersama-sama, Qotsman telah mengalami luka parah akibat ditikam musuh. Badannya dipenuhi darah. Qotsman mengambil pedangnya, kemudian mata pedang itu dihadapkan ke dadanya. Ia benamkan pedang itu ke dalam dadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengungkapkan, sebenarnya sejak awal niat yang muncul dalam hati Qotsman sudah keliru. Sebab, lanjut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Qotsman sebelum berangkat telah berkata,
Demi Allah, aku berperang bukan karena agama, tetapi hanya sekadar menjaga kehormatan Madinah agar tidak dihancurkan kaum Quraisy. Aku berperang hanyalah untuk membela kehormatan kaumku. Maka dari itu, Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya agar berhati-hati dalam memberikan penilaian. Belum tentu perbuatan yang tampak di mata orang-orang seperti amalan mulia benar-benar tulus. Bisa jadi justru niat sebenarnya tidak baik. Sesungguhnya seseorang tampak benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga menurut pandangan manusia, padahal ia termasuk penghuni neraka. Dan sungguh seseorang tampak beramal dengan amalan penghuni neraka menurut manusia, padahal dia termasuk penghuni surga. Sabda beliau. Demikianlah kisah singkat kali ini yang menceritakan tentang seseorang yang hidup di zaman Rasulullah, yang dikira sebagai seorang penghuni surga, tetapi Rasulullah menjawab ternyata dia adalah seorang penghuni neraka. Jangan melihat sesuatu dari tampak luarnya saja, tetapi lihatlah di bagian dalamnya. Inilah sebuah pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.